Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Minta maaf, mungkin tutup dulu audio, masa ada suara tak clear. Ya, baru clear. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita kesempatan dan peluang kepada kita untuk kita dapat memanfaatkan dan menggunakan nikmat anugerahnya kepada kita bagi menambahkan bekalan untuk kita bawa kelak menghadap kehadiratnya. InsyaAllah kali ini kita akan masih akan menyambung uraian dan penjelasan yang telah kita pelajari sama pada 2 minggu yang lalu. Dan tajuk terakhir yang kita pelajari termasuk minggu lepas, yakni berkaitan dengan fasa hisab. Setiap manusia pasti melalui fasa hisab, fasa perhitungan, pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah terhadap kita tentang segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sebagaimana yang kita telah pelajari sama, secara umumnya ada 3 perkara atau ada 3 file yang Allah akan hisab terhadap kita. Perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah, yakni amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ini telah kita pelajari sama. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita telah percaya mengerjakannya, melakukannya, itu nanti dihisab. Kerana rupa-rupanya tidak semua amal baik yang dilakukan oleh manusia, tidak semua perintah Allah yang telah dilakukan oleh manusia, tidak semua larangan Allah yang telah ditinggalkan oleh manusia
Tidak semuanya nanti akan diterima dan diberi balasan, pahala. Tidak. Amalan yang kita lakukan sama ada perintah Allah yang kita kerjakan atau larangan Allah yang kita tinggalkan, baru Allah akan memberikan kita pahala paling tidak apabila memenuhi dua syarat. Itu yang telah kita pelajari agar kita dapat mengingati. Jika dua syarat ini kita tidak penuhi, sebanyak manapun amal ibadah kita, sama ada kerana kita telah buat yang disuruh atau telah tinggal yang tegak, maka amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan berdosa. Apa dua syarat yang terpenting agar amal ibadah diterima? Pertama, yakni khalisun. Dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Melakukan suruhan Allah semata-mata kerana Allah. Meninggalkan larangan Allah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana yang lainnya. Bukan kerana malu pada orang. Bukan kerana ingin dipuji orang. Bukan kerana, macam-macam lah. Tauhid. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini tidak ada, semua ibadah kita ditolak. Tidak ada balasannya. Bukan sekadar tidak ada balasan, kita berdosa. Berdosa kerana beramal bukan kerana Allah. Sama ada melakukan suruhan Allah bukan kerana Allah. Atau meninggalkan larangan Allah bukan kerana Allah. Mana tidak ikhlas lah. Itu dosa. Contoh, banyak beramal bukan karena Allah, tidak ikhlas, namanya riya. Riya itu dosa. Jadi kesan daripada riya, pertama, amal itu ditolak. Kedua, orang yang beramal tadi berdosa karena riyanya. Nah, ini yang akan dihisab. Syarat kedua amal ibadah diterima jika dilakukan sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya soleh. Yang pertama di khalis. Seikhlas manapun ibadah kita, tapi jika kita melakukannya tidak sesuai dengan tunjuk ajar, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditolak juga. Yaitu amal soleh kita ini akan dihisab nanti. Dikira-kira diaudit menepati dua syarat ini atau tidak. Bila menepati dua syarat ini, diterima oleh Allah dan kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bila tidak, dicampaklah. Dahlah kita penat beramal di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa balasan. Bahkan bertambah dosa. Wal-iyadu billah. Itu perkara pertama yang dihisab. Perkara kedua yang dihisab, yang baru kita pelajari dari siri yang lepas, yakni maksiat kita. Amal-amal jahat, amal-amal maksiat, amal-amal buruk, dosa-dosa, itu ada satu file sendiri istilahnya, lalu ditanyakan pada kita. Pertanyaan secara umum, adakah kita mengakui itu dosa itu kita yang melakukannya? Tunjukkan. Mengaku atau tidak? Apa sebabnya? Walaupun Allah tahu jika Allah tak tanya kita pun.
Nah, ada orang yang sangat bertuah, dia mengakui segala dosanya, dan di dunia dahulu pun dia menyesal luar biasa, terus menerus bertaubat, tapi dia belum tahu sama ada taubatnya diterima atau belum, masih hidup lah. Dosanya telah dapat diampunkan oleh Allah atau belum, sehingga mati, dia tak tahu. Di akhirat diperlihatkan lagi. Tapi dia tidak berputus asa untuk terus memohon ampun. Setelah segala amal jahatnya diperlihatkan oleh Allah. Dan dia pun sudah macam yakin yang dirinya akan dicampak dalam neraka. Rupanya Allah tutup dosa itu. Case close. Case-nya ditutup, dihentikan oleh Allah. Allah kata, sebagaimana aku telah menutupi dosa-dosamu. Di dunia dahulu tak ada orang tahu. Yang kau ni banyak dosa kan aku tutupi. Sekarang dosamu pun aku tutupi dan aku ampunkan. Dan orang ni masuk surga. Ya, tentulah karena taubatnya ya. Karena taubatnya. Maka ia masuk dalam surga. Jamaah sekalian, inilah keutamaan taubat. Yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sangat mudah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya. Iya. Taubat ni kadang-kadang dapat diperoleh oleh seseorang. Pengampunan Allah itu kadang-kadang boleh didapati oleh seseorang yang bertaubat dengan cara yang mudah kadang-kadang. Karena taubat itu yang maksudkan bukan hanya perbuatan zahir, tapi perbuatan lebih perbuatan hati. Betul kan ini orang bertaubat? Nampak dari segi zahir macam iya. Tapi bagaimana hatinya? Bagaimana hatinya? Kalau hatinya tidak bertaubat, walaupun dari zahir nampaknya sudah nampak baik, ya belum dikira taubat. Sebaliknya, jika hati orang itu benar-benar telah menyesal, takut, merasa hina di hadapan Allah kerana dosa dan kesalahannya, hanya menangis sama ini, walaupun mungkin dari segi zahirnya nampak belum ada perubahan, boleh jadi taubatnya telah diterima dan dosanya telah diampunkan, dan nanti Allahu Akbar Subhanahu wa taala bila jumpa Allah dia bersih daripada dosanya. Amalan-amalan jahat, dosa-dosa yang Allah hisab bersih. Saya beri satu contoh saja jemaah sekalian. Ini saya kutip dari kitab At-Tawwabin. Nama kitab itu Kitab At-Tawwabin. Yang dikarang oleh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, Adim Saqi, Al-Hambali. Dia madhab Hambali. Pengarang kitab Al-Mughni yang terkenal itu. Dalam kitab beliau, yakni Kitab Tawabin, beliau menceritakan taubat yang dilakukan oleh pencuri di kalangan Bani Israel. Dahulu, ini cerita pada zaman Nabi Isa ini. Ada seorang yang memang kaki mencuri ya. Kerjanya mencuri, dan mencuri itu ialah. Sehingga semua yang dimakan, dipakai, diapa, semua benda haram lah. Karena hasil curiannya. Ceritanya begini. Anna Isa alaihi salam marra huwa wa rajulun min Bani Israel min hawarihi bilisin fi qa'atin lah. Nabi Isa alaihi salam disertai bersama dengannya Al-Hawariyun, jadi pengikut-pengikut setia Nabi Isa, sedang berjalan. Kemudian dia jumpalah melalui seorang Bani Israel juga, bukan pengikut setia Nabi Isa,
Tapi yang seorang ini namanya seorang pencuri, kaki curi. Falamma ra'ahuma lissu. Ma ra'ahuma lissu. Alqallahu fi qalbi taubah. Maka tatkala falamma ra'ahuma lissu. Maka tatkala si pencuri itu melihat Nabi Isa dan pengikut-pengikut setianya Hawariyun berjalan. Nabi Isa kan orang yang baik, ya Nabi dan utusan. Hawariyun orang yang soleh-soleh belaka. Tiba-tiba nah, timbul perasaan dalam hatinya. Allah campakkan dalam hatinya istilahnya at-taubah. Keinginan untuk bertaubat. Menyesal tak sudah, merasa berdosa, merasa bersalah, malu, hina, segala-galanya lah. Ada rasa gerun dan takut akan azab yang Allah ancamkan kepadanya jika dosanya tak dapat pengampunan. Tiba-tiba, alah baiknya lah Isa itu. Orang yang soleh, Nabi yang soleh, orang soleh. Aku ni jahat. Tiba-tiba, hatinya ada rasa begitu. Faqala li nafsihi, lalu dia bercakap pada dirinya sendiri, si pencuri ini. Hada Isa bin Maryam, ruhullah wa kalimatuh, wa hadha hawarihi. Wa man anta ya syaki. Dia berdialog dengan dirinya sendiri. Itu Isa, utusan Allah, ruhullah, dan pengikutnya itu Hawariyun. Orang-orang yang patuh, taat pada Nabi Isa, taat pada Allah. Man anta ya syaqi. Hei engkau, wahai si celaka, siapalah engkau ni? Dia sendiri bercakap dengan dirinya sendiri. Awak ni siapalah? Awak ada keinginan untuk bergabung dengan Isa dan pengikutnya. Kalau kamu nak boleh, awak ni siapa, tahu dirilah. Awak ni pencuri. Orang yang syaqi. Syaqi itu orang celaka lah. Awak ni lissu Bani Israel. Pencuri nomor wahid di kalangan Bani Israel. Kotok tatorik. Engkau suka merompak. Lanun di jalanan. Wahotal amwal. Engkau suka merampas harta orang. Bahkan safakta dima. Engkau pernah bunuh mangsa engkau. Allahu Akbar. Itu dia cakap pada sini, menyalahkan diri sendiri. Bukan punya. Tiba-tiba dia merasa bersalah, lalu menyalahkan diri sendiri. So, cakap seorang-seorang dengan hatinya. Tumma habato ilahima na'taiban nadiman ala ma kana minhu. Tanpa disedih, kemudian dia terduduk, lemahlah itu, terduduk dengan penuh penyesalan, penuh rasa hina, hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Falam, kemudian ingin mendekati Nabi Isa dan rombongannya. Falamma lahiqahuma qala li nafsi. Setelah pencuri ini coba mendekati rombongan Isa dan pengikutnya, sudah dekat begitu. Tiba-tiba dia cakap pada diri sendiri dengan hatinya. Turidu atam simahuma. Hai pencuri. Awak. Betul-betul awak ni nekat nak berjalan bersama Isa dan pengikutnya. Bahasa kita, awak tahu dirilah. Awak ni manusia kotor. Manusia jahat. Dia masih menyalahkan diri sendiri. Lasta lidalik bi ahli si khalfahuma kami hasil khata al mudib mitlak. Kau ni langsung tidak layak. Kau langsung tidak layak berjalan menyertai mereka. Tak layak langsung. Engkau ni banyak dosa, banyak salah. Dan tidak ada orang yang dosa dan kesalahannya maksudnya lebih banyak daripada engkau. Dia masih merasa menyesal.
Nak dekat, tak berani. Aku tak layak. Tak berani. Keinginan untuk menjadi pengikut Sayyidina Isa sangat kuat. Keinginan untuk bertaubat sangat kuat. Tapi pada yang sama, dia masih cuba menyalahkan dirinya. Awak tak layak. Awak belum patut. Awak belum. Akhirnya hanya menangis, mesra gitu sajalah. Faltafat faltafata ilail hawari fa'arafahu faqala fi nafsihi. Melihat si pencuri ini sudah mulai agak dekat dengan rombongan Isa dan pengikut setianya. Hawari, pengikut Nabi Isa, tahu, perasan bahwa ia diikuti oleh si pencuri ini dari belakang. Pengikut Nabi Isa toleh ke belakang, betul lah. Ini kita kenal pencuri nak ikut kita. Terlintah dalam hati pengikut Nabi Isa, nih, pencuri nak ikut kita. Undur ila hadal khabithis syaqi wa masyihi wara'ana. Dia berbisik kepada diri sendiri, berbisik sama temannya. Kau lihat itu? Undur. Lihat, perhatikan. Ilal hadal khabithis syaqi. Pada orang yang kotor, menjijikkan. Asyaki, yang celaka itu. Dia berani berjalan dan cuba nak mendekati kita dari belakang kita. Siapa dia? Dia ingat dia itu siapa? Tak layak langsung. Dia itu penjanaya, pencuri, banyak dosa, orang kotor. Kita ini orang-orang bersih. Itu yang dirasa oleh pengikut Nabi Isa. Merasa dirinya bersih, melihat pencuri orang sangat kotor, tak layak langsung nak bergabung dengan. Ya, si pencuri merasa dirinya kotor betul dan ingin membersihkan dirinya. Ya. Pengikut Nabi Isa, yang orang-orang yang baik, merasa dirinya dah bersih dan memandang pencuri tadi orang yang tak layak langsung nak bergabung dengan Isa karena dia kotor dan menjijikkan, banyak maksiat. Tatkala itu jamaah sekalian, fattala Allahu subhanahu wa ta'ala ala ma fi qulubihima min nadamatihi wa taubatihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kedua hambanya ini. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati pencuri, menyesal, rasa hina, malu, takut, dan sebagainya. Dan Allah juga maha mengetahui apa yang ada dalam hati pengikut setia Nabi Isa. Dia merasa suci, merasa hebat, merasa soleh. Begitulah. Sehingga menghina orang yang dalam pandangannya kotor, tak layak langsung duduk bersama. Allah tahu. Allah tahu sifat Hawari, pengikut setia Nabi Isa, yang merendah-rendahkan, meremehkan, bahkan ya boleh katakan menghina lah pencuri yang berjalan mengikuti ini. Fa'auhallahu ila Isa bin Maryam. Nabi Isa tak tahu apa yang berlaku yang dialami oleh pengikut setianya Hawariyun dan apa yang dirasai oleh hati si pencuri yang coba nak bergabung dari belakang tu. Nabi Isa tak tahu. Sebab ini masalah hati. Tapi Allah Maha tahu. Lalu Allah memberitahukan kepada Isa. Allah memberitahu apa yang dalam hati umatnya ini, Hawari atau pencuri, kepada Isa. Anna marral Hawari walisul Bani Israel. Ayat tanifal amal jami'an. Allah memberitahu kepada Isa tentang amalan yang selalu dilakukan oleh Hawari dan juga beritahu tentang dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh si pencuri. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Isa,
Ammal lissu faqad ghafartu lahu ma qad madha lidadamatihi wa taubatihi. Isa, adapun pencuri yang berjalan di belakangmu antara takut mau ikut merasa layak berkata penuh dengan pesan aku dah ampunkan dosa-dosanya. Berkat kerana penyesalannya, karena taubatnya ikhlas. Aku tahu. Niat hati nak bertaubat, menyesal sampai menangis. Aku tahu. Aku ampunkan dosanya. Wa amal hawari. Nih, adapun hawari, pengikut-pengikut setiamu, nih, orang yang hebat, yang banyak amal ini, faqad habito amaluhu. Li'ujbihi binafsi. Aku hapuskan pahala amalnya. Amalan pengikut Islam ini aku padamkan pahalanya. Pasal apa? Li'ujbihi. Karena ujub pada dirinya. Dan sifat meremehkan kepada orang hambaku yang tidak bertaubat. Dia menghina, ia meremehkan, dia menganggap apa? Ya remehlah kepada hambaku yang tidak bertaubat. Dia pula merasa dirinya hebat. Ujublah tu. Ya aku ni orang baik, orang bersih, orang banyak pahala, banyak ibadah, orang suci. Manalah orang macam tu layak dengan. Itu namanya ujub. Yang satu ujub karena amal solehnya, dengan sebab ujub amalnya Allah batalkan, kosong pahala. Si pencuri menyesal dengan dosanya, keinginan untuk bertaubat sangat kuat. Allah Maha tahu dan Allah ampunkan dosanya. Tengok. Ini contoh. Sebenarnya dosa itu ya mas sekalian. Karena Allah memberikan pengampunan itu dengan sangat mudah. Ini contoh orang taubatnya mudah diterima, dengan mudah diterima. Karena hati. Sehingga bila sebut taubat, bila kita sebut ingin mendapatkan pengampunan dari dosa kita, hati mesti mengambil peranan yang besar. Bukan hanya di mulut aku bertaubat, bukan hanya dari segi zahir, tapi hati ada tak rasa penyesalan. Ada tak rasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia karena maksiatnya? Ada tak rasa kotor di hadapan Allah yang Maha Suci kerana dosanya? Ada tak merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Alim karena kederhakaannya? Adakah rasa-rasa semua itu? Sehingga membuat dia rasa takut terhadap siksa yang Allah ancamkan jika dosanya tidak dapat pengampunan. Nah, kalau itu ada ya mas sekalian, Allah terima taubatnya. Iya. So hati itu betul-betul mengambil memegang peranan yang sangat penting dalam bertaubat. Sehingga orang seperti ini nanti di akhirat, bila Allah hisab, Allah pertanggungjawabkan, Allah buat pengauditan terhadap kejahatannya, ya dia mengakui, aku mengakui ya Allah ini, tapi akhirnya Allah sudah. Karena di dunia dahulu aku dah tutup kesalahanmu, sekarang aku ampunkan. Akhirnya orang ini wa'ad kholahul jannah. Allah masukkan surga. Bahwa amal dosa itu dihisap, iya. Bahwa amal kejahatan itu dihisap oleh Allah, betul. Tapi bagaimana kesudahannya? Ya, ada yang akhirnya setelah hisap, orang itu akhirnya masuk surga karena dosanya diampunkan. Ada yang hisap, orang itu diberi balasan siksa kerana dosanya. Nomor dua ya. Sekarang yang ketiga, ya mas sekalian. Apakah yang perkara yang akan dihisap oleh Allah? Yang ketiga. Yang ketiga yakni juz'un mudawwanun fihi ni'amullahi 'alal abdi.
Bahagian ketiga, perkara ketiga yang Allah akan hisab terhadap hambanya di akhirat, yakni fail yang merekodkan semua nikmat yang Allah pernah anugerahkan pada orang itu. Yang akan dipertanggungjawabkan, yakni tentang nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Allah berfirman di dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur itulah. Ayat 6 sehingga ayat akhir Allah berfirman, la tarawunnal jahim. Sungguh pasti kamu akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh pasti kamu akan melihatnya dengan ainul yakin. Ayat yang ke-8, yang terakhir itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh pasti kamu akan disoal. Kemudian sungguh pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban pada hari itu tentang apa? Anin naim. Tentang nikmat. Allahu Akbar. Semua jenis nikmat, tak kira apa bentuknya, berapa kadarnya, yang Allah pernah berikan pada kita di dunia, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ingat ya mas sekalian, dahulu di awal kajian kita tentang hisab ini, saya pernah menyatakan begini, tentang nikmat ini. Apa yang Allah tanyakan kepada kita, atau apa yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita tentang nikmat itu, yakni apa yang kita pernah ada. Kita pernah mempunyai, kita pernah memiliki. Kalau kita pernah memiliki umur, ya umur itu nanti akan ditanya. Di dunia kita pernah punya rumah, ya rumah itu akan ditanya. Di dunia kita pernah punya, Allah telah berikan kita kendaraan, kendaraan itu akan ditanya. Di dunia kita pernah, Allah pernah berikan kita harta benda, harta itu akan ditanya. Di dunia Allah pernah berikan kita jawatan, jawatan itu akan ditanya. Jadi yang ditanyakan hanya nikmat yang kita pernah memilikinya diberi oleh Allah. Mana-mana nikmat yang Allah tak pernah berikan pada kita di dunia, Allah tak tanya. Itulah Allah tak tanya. Di dunia kita tak pernah punya kapal terbang. Di akhirat kita tidak akan diketahui tentang kapal terbang. Karena kita pernah punya. Di dunia kita tidak pernah memiliki sebuah pulau banyak. Ya, tak adalah pertanggungan tentang pulau. Ya. Di dunia katalah ada hamba Allah ni tak pernah punya anak umpamanya. Mulai pada balik hingga mati tidak pernah punya anak. Di akhirat tidak ada pertanyaan tentang anak. Allah hanya tanya apa yang Allah pernah berikan pada kita. Ini tentang nikmat ni. Nikmat-nikmat yang Allah tak pernah berikan pada kita, tidak ada pertanyaan. Mafhumnya apa? Pengajarannya apa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia, maknanya semakin banyak nanti pertanyaannya. Itu maksudnya. Ambillah contoh kalau nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia ini, katakanlah ada 100.000 macam. Ya 100.000 macam lah nanti pertanyaan di akhirat. Katalah nikmat yang Allah pernah berikan pada kita, nikmat ilmu, nikmat kesihatan, nikmat macam-macam lah. Katalah seberat apa? Oh, beratnya yakni 1.000 tan metrik umpamanya. Nanti pertanggungjawabannya pun
1.000 meter, apa tan metrik. Makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, makin banyak pertanyaan dan hisabnya. Itu maksudnya. Tapi kalau orang itu nikmat yang Allah berikan, nikmat dunia Allah berikan itu sikit, katalah, ya nanti pertanggungjawabannya sikit. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi. Nikmat yang Allah telah berikan di dunia itu semuanya banyak. Banyak semuanya. Tapi selepas mati, ketika mati, dia tidak punya lagi nikmat itu. Karena dia sudah serahkan balik pada Allah. Nikmatnya banyak. Tapi semasa meninggal, dia tidak lagi memiliki nikmat yang banyak itu. Karena sudah diserahkan balik pada Allah. Diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Itu kan diserahkan balik pada Allah. Sehingga semasa meninggal, tidak ada. Atau mungkin tinggal sikit. Jadi pertanyaan yang sikit itu. Masya Allah. Tapi kita manusia ini memang kadang-kadang pelik ya mas sekalian ya. Ya mas sekalian, bukankah sifat buruk manusia ini bukan sifat yang baik, sifat buruk sebenarnya. Karena ia merugikan manusia sendiri. Fitrah manusia ini pasti menginginkan nikmat yang banyak. Rezeki yang luas. Doanya pun, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, yang banyak, yang mudah. Itu nafsu manusia. Tapi kadang manusia lupa. Bila Allah kabulkan permohonannya, minta rezeki yang banyak luas itu, maknanya Allah nanti akan menuntut kita pertanggungjawaban yang juga banyak. Jangan kita fikir bila kita minta rezeki yang banyak, nanti pertanggungjawabannya tak ada. Wah, itu rugi. Dia hanya seronok, suka dapat banyak, tapi tak nak mempertanggungjawabkan. Itulah serugi-rugi manusia. Sebab itu, dahulu pernah saya sampaikan, dan ini sebenarnya jadi ingatan bagi saya sendiri lah, saya pribadi khususnya. Tidak salah kita minta tambahan nikmat dan rezeki, tak salah. Tapi tolonglah lepas kita minta tambahan rezeki dan nikmat, mohon juga kepada Allah agar Allah beri kita kemampuan untuk mensyukurinya. Pertama, mula-mula kita mohon, ya Allah, berilah hamba-Mu ni rezeki. Tambahkan rezekimu, ya Allah. Lepas itu, ya Allah, tambahkan jugalah kepada hamba ini kemampuan untuk mensyukurinya. Jangan hanya minta tambahan rezeki, tapi tidak mohon kepada Allah kemampuan mensyukurinya. Nanti rezeki bertambah, syukurnya tetap di bawah. Wah, itu rugi. Itu mana menjahanamkan diri sendiri. Menjahanamkan diri sendiri. Sebab itu adalah orang-orang alim dahulu, masih menuntut dulu di pondok, adalah Pak Kiai itu kata pada santrinya, memang berat waktu, saya pun tak kurang paham waktu itu. Nanti bila kamu dah besar, tentu kamu ingin jadi orang senang, ingin kaya raya. Iya, tidak salah jadi kaya raya, tidak salah minta situ dan ini. Tapi tolonglah setiap kamu minta tambahan rezeki, ingin kenaikan jabatan, umpamanya, bekerja ingin main naik, meningkat karirnya, katanya, jangan lupa. Lepas itu tutuplah doa kamu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita pelajari ayat itu dahulu ya. Ya Allah, janganlah Engkau bebanan kepada kami dengan bebanan yang kami tak larat nak memikulnya. Apa maksudnya? Minta tambah rezeki tidak salah. Tapi kamu kena cakap pada Allah, ya Allah, jikalah Engkau tambahkan rezeki kepada hamba-Mu ini,
Ya Allah, jika engkau kabulkan doa hambamu minta tambah rezeki ini, tapi jikalah engkau maha mengetahui hambamu tak larat mensyukurinya, hambamu masih belum mampu mensyukurinya, tak payahlah ya Allah, tak payah kabulkan doaku. Kata Pak Kiai dahulu begitu. Akhirnya kita pun lah, cemana minta kaya, tapi setelah itu bersyarat pula, ya Allah kalau rasa-rasa lah. Kalau menurut engkau ya Allah, hamba ini belum mampu mensyukuri, belum mampu syukur jika engkau jadikan kaya, tak payah jadikan kaya hari ini ya Allah. Jangan sekarang, jangan. Tak tambah rezeki pun tak apa. Karena dia khawatir. Jika rezeki ditambahkan, nikmat ditambahkan, tapi kemampuan bersyukur tak bertambah. Dan itu menjahanamkan diri sendiri. Itu menyusahkan diri ia masuk surga. Bahkan melorongkan jalan ke neraka. Ini yang perlu kita pahami betul dalam agama. Jangan salah paham, bukan salah, tidak salah minta tambahan rezeki, minta naik jawatan, minta berjaya, itu tidak salah. Tapi kena diiringi dengan doa, ya Allah, berikan jugalah hambamu ini kemampuan mensyukurinya. Tapi ya Allah, kalau menurut engkau ya Allah, hamba-Mu ini tak melarat mensyukurinya. Jika engkau tambahkan nikmat-Mu kepada diri hamba-Mu ini, jangan tambah dulu ya Allah. Jangan tambahkan dahulu. Jangan kabulkan doa hamba-Mu. Kita sendiri akhirnya yang memohon pada Allah agar Allah tak kabulkan doa kita. Doa yang kita mohon tambah rezeki itulah. Kenapa? Karena kita takut jika rezeki ditambah, kita tak mampu mensyukurinya. Kan beruntung jika rezeki yang ada itu kita mampu mensyukurinya, itu jauh lebih untung, lebih menguntungkan kita daripada jika rezeki ditambah tapi kita tak mampu mensyukurinya. Ini kata agama. Tapi karena namanya manusia, nafsu dunianya itu kuat sekali. Kalau boleh dunia ini milik dia seorang-seorang, tapi tak mau nanti mempertanggungjawabkannya. Tak buat persiapan untuk dihisab. Nah, itu rugi sekali. Walau Allah menyatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Nah, sekarang macam mana yang selamat dalam bab nikmat ini? Agar nanti bila Allah tanya tentang nikmat ini, kita mampu mempertanggungjawabkannya. Bagaimana caranya? Allah telah memberikan caranya. Nikmat bertambah dan nanti hisabnya pun mudah. Oh, itu luar biasa ya. Jangan nikmat bertambah, hisabnya jadi susah, bertambah susah. Nah, itu celaka itu. Itu rugi itu. Yang kita mau nikmat dunia bertambah dan nanti hisabnya di akhirat pun mudah. Macam mana caranya? Jamaah lihat surah Ibrahim ayat 7. Coba lihat surah Ibrahim ayat 7. Ini caranya. Sebelum kita pelajari apa nikmat-nikmat yang akan di satu ya. Ayat yang sangat populer sekali itu ya. Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ini ayatnya. Saking semua sudah biasa, sudah familiar lah dengan ayat ini. Wa id, dan ingatlah tatkala ta'adzana memberitahu rabbukum oleh Tuhan kamu. Allah telah memberitahu kepada semua umatnya, semua hambanya manusia. Apa kata Allah? Dalam pemberitahuan itu,
La in syakartum la azidannakum. Demi jika kamu bersyukur. Mana mensyukuri nikmat Allah lah. Wahai manusia, demi jika kamu telah berjalan mensyukuri nikmatku, la azidannakum. Sungguh pasti aku sendiri yang akan menambahkan nikmatmu itu. Tanpa kamu minta tambah. Allahu Akbar. Jika kamu mensyukuri nikmatku yang ada, kan aku dah bagi kamu nikmat macam-macam. Iya, ya Allah. Kamu syukuri saja nikmatku yang aku telah berikan itu. Bila kamu telah syukuri dengan betul-betul sesuai dengan kehendak aku, kata Allah, aku sendiri yang akan menambahkan nikmat itu. Tanpa kamu minta tambah. Masya Allah. Lalu bila tambah, kita syukuri lagi. Allah tambahkan. Jadi tambahan nikmat yang Allah berikan pada kita tanpa permohonan kita, tapi itu pemberian Allah sebagai balasan karena kita telah mensyukuri yang ada. Nikmat seperti ini, sebanyak manapun yang kita dapat di dunia, hisabnya di akhirat sangat mudah. Hanya ditunjukkan, kemudian tutup. Tapi kalau kita nikmat kita ditambah oleh Allah, karena kita minta, ya Allah tambahkanlah, ya Allah tambahkanlah, ya Allah tambahkanlah. Sementara yang ada pun belum kita syukuri, nikmat pula sudah bertambah, ya tentulah kita tak mau bersyukur. Allah bagi amaran, wala in kafartum. Dan jika kamu kufur, yang ada pun kamu belum syukuri, ini kamu minta tambah pula. Maknanya nanti kufur kamu makin bertambah-tambah seiring dengan bertambahnya nikmat. Nikmat bertambah, kufur kamu makin bertambah. Ingat, kalau itu yang berlaku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat keras. Inilah ayatnya. Jadi kalau kita ingin nikmat kita bertambah-tambah di dunia, dan di akhirat hisabnya mudah tentang nikmat, syukuri saja yang ada. Bila kita telah bersyukurnya dan Allah telah terima syukur kita, Allah sendiri akan menambahnya tanpa kita perlu memohonnya. Bayangkan. Tapi memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Ya macam mana mudah nih masuk surga? Surga mesti mahal kan? Kadang mahal, kadang ringan. Jadi bahasa mudahnya lah, kalau saya gunakan bahasa yang mudah dipahami, seakan-akan Allah berfirman, beginilah hambaku, aku tahu kamu nak nikmat yang banyak kan? Iya ya Allah. Kamu mau aku nikmat kamu aku tambahkan? Iya ya Allah. Begini aja lah. Kalau kamu mau aku tambahkan nikmatmu, begini. Syukuri saja yang ada itu. Bila kamu telah mensyukurinya dan aku telah terima syukur kamu, aku sendiri akan menambahkannya. Sebelum kamu meminta. Bila itu aku tambahkan, kamu pula mensyukuri, aku akan tambahkan. Sehingga nikmat kamu yang aku berikan nanti melimpah-limpah. Dan walaupun banyak, di akhirat hisabmu mudah. Karena Allah sendiri yang menambahkannya tanpa kita minta. Yang kedua itu, kita bertambah tapi sebab kita minta. Mintanya pula memaksa. Walhal, sedangkan yang ada pun belum disyukurinya. Ancamannya sangat berat. Inna adzabi lasyadid. Sebab tadi saya katakan, fitrah manusia ini, ya, keinginan manusia ini, ya, kalau boleh nikmat dunia itu banyak, melimpah-limpah. Tapi dia tak ingat nanti hisapnya pun susah. Allah karena sayang kita, Allah bagi cara yang lebih tepat. Kalau kamu mau nikmat kamu nih banyak, melimpah-limpah, syukuri saja yang ada itu, kamu syukuri saja lebih dulu. Nanti aku sendiri akan menambahkannya. Kamu syukuri aku tahu sih. Maka nikmat kamu melimpah-limpah. Dan di akhirat, hisab kamu mudah. Tapi agak berapa ramai manusia di dunia yang mengikuti jalan yang Allah tetapkan ini.
Allah pilihkan jalan yang membahagiakan dunia akhirat. Di dunia dapat nikmat banyak, di akhirat hisab mudah. Biasanya manusia ingin jalan yang kedua, karena itu shortcut. Yang penting di sini saya dapat banyak. Nanti, itu nanti belum. Dan itu hanya terpedaya. Karena ingat, yang ditanyakan oleh Allah di akhirat itu, yakni nikmat yang Allah pernah berikan. Kita pernah menerimanya. Mana-mana nikmat yang Allah tak pernah berikan pada kita, Allah tidak akan tanyakan. Maksudnya, jika nikmat yang Allah pernah berikan ini sangat banyak, nanti hisabnya pun tentu banyak. Begitu. Baik, ya mas sekalian, termasuk nikmat yang Allah akan tanyakan, saya sampaikan beberapa hadis. Yang pertamanya, hadis daripada Abu Barzah Al-Aslami, Nadlah bin Ubaid radhiyallahu an. Hadis ini dirawikan oleh Imam Muslim. Jadi hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergerak tidak akan bergerak untuk melangkah kedua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sebelum dia ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Di akhirat kan berjalan istilahnya. Ini macam orang berjalan. Orang tidak boleh meneruskan langkahnya, menghayunkan kakinya dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum ditanya tentang 4 perkara. Hadis sahih. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Allah tanya dia, Allah minta pertanggungjawaban kepadanya, Allah hisab dia tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan. Umur itu nikmat. Sebab itu akan ditanya, untuk apa umur ini kita? Ya, umur ini pengertian yang mudah ya mas sekalian, yakni jangka hayat yang Allah berikan pada kita. Itu bahasa mudahnya umur. Umur di sini maksudnya yakni lebih tepatnya yakni dipanggil chronological age. Chronological age, bukan biological age. Umur IC. Tengok IC. Ya, bermula pada balik. Sebab lahir dengan balik belum dikira. Daripada balik, hinggalah kita mati. Umur yang ditanyakan. Dipanggil, yakni umur chronological age. Bukan biological age. Sebab umur ada 2 kan. Dahulu, umur yang banyak aku berikan kepada kamu. Ada 30 tahun, ada 40 tahun, ada 50, ada 65, ada 70, ada 80, ada 90 tahun. Untuk apa itu kamu habiskan? Ini ditanya. Maknanya setiap waktu yang kita gunakan, itu akan disoal, dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Saya itu tentang umur. Dan semua kita ini kan ada umur. Ya, kecuali kalau orang itu, katalah bayi, lahir, umur 2 tahun, mati. Tak adalah ditanya. Tentang umurnya apa? Umur waktu dia belum balik, belum mukallaf. Tak ada pertanyaan. Hisab tak ada. Hisab tidak ada. Hisab tentang umur baru dimulakan, kalau seorang bermula pada dia umur balik. Dan kita sudah balik. Kita sudah ditanya itu. Umur. Waktu. Tapi lagi-lagi bila bab umur, apa doa kebanyakan kita?
Kebanyakan kita bila cerita umur biasanya, ya Allah, Allah matawil umurana. Allah matawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Mungkin ketika menyambut hari jadi, hari ulang tahun dia, berdiri yang ke-105 pun, menyambut hari jadi yang ke-105. Oh, itu pun nyanyian yang dinyanyikan oleh yang dijemput, panjang umurnya, panjang. Kalau boleh umur tu panjang, dia lupa. Makin panjang, makin berat hisapnya. Tadi macam harta benda tadi. Jadi setiap umur lah setiap saat ditanya. Sebab itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya ulangi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taimiyah, pernah berkata, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Mensia-siakan waktu, mensia-siakan umur. Lalu itu saja, pagi hanya menunggu petang, petang menunggu pagi, malam menunggu siang, yang itu aja lah. Ya, apa lah buat menunggu malam, malam tunggu siang, dah malam pagi lagi. Tak tahu apa nak buat lah. Macam tu tiba-tiba dah 1 minggu. Apa yang dia buat? Orang sering kata begitu. Tiba-tiba dah 1 minggu ya. Apa yang aku dah buat ni? Allahu Akbar. Ini sudah hampir-hampir lah bulan November. Tinggal sebulan lagi dah habis tahun 2024 ni. Dah 1 tahun. Celep-celep. Rupanya dia lagi nak puasa Ramadan. Kejap lagi nak Ramadan, nak hari raya. Kuih raya tahun lepas pun belum habis semuanya. Apa yang aku buat? Terasa pantas. Jika umur yang Allah berikan itu kita abaikan, ya mas sekalian. Mensia-siakan umur itu kesan dan akibatnya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Lebih menakutkan daripada kematian. Kata Ibnu Qayyim. Kematian itu peristiwa yang menakutkan. Ya. Kematian itu peristiwa yang dahsyat. Betul. Tapi ada yang lebih dahsyat, yang lebih menakutkan kita sebetulnya. Apa dia? Bila kita mensia-siakan waktu dan umur. Peluang dan kesempatan. Apa alasan Ibnu Qayyim? Ya. Li'annal mauta taqta'uka minad dunya wa akhirah. Karena kematian, bila kamu mati, kamu hanya putus hubungan, kamu hanya kehilangan dunia dan isinya. Betul kan? Bila kita mati, kita hanya kehilangan dunia dan isinya. Tak boleh menikmati itu, menikmati ini, tak boleh kawan dengan itu, kawan dengan ini, kehilangan itu. Itu saja. Kematian boleh menyebabkan kita kehilangan dunia dan isinya. Wa idha'atul mal, wa idha'atul waqti. Sedangkan mensia-siakan waktu, mensia-siakan umur, taqta'uka minallahi wal akhirah. Sedangkan bila kita mensia-siakan umur, kita akan kehilangan Allah dan kita kehilangan nikmat akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang kehilangan Allah dan kehilangan akhirat itu lebih rugi, minta maaf, lebih celaka daripada orang yang hanya kehilangan dunia dan isinya. Kehilangan dunia dan isinya, asalah, nothing lah. Kehilangan dunia dan isinya, nothing. Apalagi dunia yang hilang di tangan, tak seberapa pun. Hanya sebuah rumah, sebiji kereta, uang sekian ribu ringgit, itu saja. Tak rugi pun. Tapi itu kematian kehilangan itu. Tapi kalau orang mensia-siakan umurnya, pagi hanya menunggu petang, pagi, siang menunggu malam, tak tahu tak apa nak buat. Kosong, tak di siapa-apa. Tak dimanfaatkan untuk apa-apa. Dia akan kehilangan Allah, maknanya jauh daripada Allah, dan kehilangan nikmat akhirat. Dan orang yang kehilangan nikmat akhirat itu lebih rugi, lebih celaka daripada sekadar kehilangan dunia dan isinya.
Pertama yang ditanyakan, umur. Allah Akbar walillahilham. Sebab itulah doa yang kalau jamaah perasan lah. Kadang-kadang saya baca dalam mukadimah tazkirah kita. Allahumma ij'al khairu a'marina khawatimaha. Ya Allah, ya Tuhanku kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami. Jadi umur yang menjadi penutupnya, yang jadi pengakhirnya. Selama ini berbalik kita berusaha mengisi umur ini dengan amal soleh. Hari-hari, ya mungkin ada baik, ada buruk, ada betul, ada salah sehari. Lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami. Kalau umur masa 30 pun sudah baik, umur 40 sudah baik, 45 baik, 80 sudah baik. Tolong ya Allah, umur pada jadikanlah sebaik-baik umur kami ini, yakni umur yang ada di penghujungnya. Maknanya, ya saat-saat, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan terakhir sebelum kita mati. Bukan maknanya kita tidak boleh, tidak disuruh berusaha untuk umur kita semasa 40 berkualiti. Boleh. Pastikan ketika umur kita 60 berkualiti. Umur 70 kualiti. Tapi kita mohon umur kita yang paling berkualiti, paling sempurna, paling cantik. Kita mohon agar Allah jadikan umur yang terakhir, penghujungnya. Ya, boleh katakan tahun-tahun akhir, bulan-bulan akhir, minggu-minggu akhir, jam-jam akhir, menit-menit terakhir. Karena sangat mustahil. Bila umur sudah dimanfaatkan sebaiknya, sepanjang manapun umur kita yang Allah berikan 200 tahun sekalipun, hisabnya mudah. Sebenarnya jika umur yang Allah berikan itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Allah memberinya, ia hidup, walaupun umurnya boleh dikatakan relatif pendek, karena umur 36 tahun sudah meninggal, hisabnya susah. Jadi susah atau tidaknya hisab bagi umur, bukan bergantung pada panjang atau pendeknya umur. Tapi bergantung pada sama ada umur itu dimanfaatkan atau tidak. Ini bermakna yang pertama yang kita umuri, Islam menyuruh kita dalam dunia yakni sibuk. Itulah. Tidak boleh ada masa kosong. Kita mesti gunakan waktu untuk menyibukkan diri, menambah bekalan. Itu maksudnya. Sebab kalau kita gunakan masa untuk buat jahat pun, untuk duduk temenung pun penat juga. Kita gunakan masa untuk beramal, untuk cari kebaikan, penat juga. Sama-sama penat, kenapa kita tidak gunakan untuk buat baik? Sebab kalau digunakan untuk yang tak baik pun penat juga, tak digunakan pun penat juga. Coba kita duduk sepanjang hari yang duduk, teman tak tahu apa nak buat. Penat. Paling-paling iyalah, kenapa tak petang-petang lah. Bila lah malam lagi? Lama lagi rupanya. 3 jam lagi baru malam. Malam tak buat apa-apa, bila lah nak pagi. Penat juga. Tapi jangan kita fikir kita hanya dapat penat. 12 jam yang kita telah gunakan. Begitu saja. Ini disoal oleh Allah. Dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Allah pertanyakan, Allah hisab tentang tubuh badannya, fizikalnya yang sehat. Fima ablahu. Untuk apalah ia manfaatkan. Kesehatan ini untuk apa digunakan? Kecergasan untuk apa digunakan? Untuk melakukan perkara yang menjadi bekalankah? Atau untuk melakukan perkara yang akan menjadi bebanan? Kesehatan tubuh badan. Tangan boleh kuat mengangkat barang. Kaki dengan kuat panjat tangga ibaratnya.
Mata terang melihat sesuatu. Telinga terang mendengar suara. Itu semua disoal. Untuk apa dahulu kamu ya? Masa tangan kamu masih kuat, kamu gunakan untuk apa ya? Masa kaki kamu melangkah dengan yakin, masa lutut kamu masih kuat, naik turun tangga, berjalan ini, kamu gunakan untuk apa dulu ya? Masa mata kamu masih terang melihat, telinga kamu masih terang mendengar, masih lidah kamu masih pandai pandai membezakan mana pahit, mana masin. Untuk apa ya? Allahu Akbar. Mungkin kita sudah lupa tangan kita yang sudah puluhan tahun boleh bergerak-gerak ini. Maka selama berpuluh tahun ini kita gunakan benda yang baik atau tak baik. Kita tanya. Atau jangan-jangan hanya sia-sia. Digunakan untuk baik pun tidak, untuk baik. Itu sia-sia namanya. Nak buat baik pun tidak, buat jahat pun tidak, itu sia-sia. Itu berat pertanggungjawabannya. Yang berat lagi, bila digunakan untuk benda yang tak baik. Wah, itu berat sungguh. Yang ringan, bila semua ini boleh boleh bergeraknya jari-jari, boleh bergeraknya lutut, boleh melihatnya mata, dimanfaatkan untuk kebaikan. Sepanjang selama manapun kita menikmati di dunia, hisabnya di akhirat jadi mudah. Tapi kalau kita tidak gunakan, salah gunakan, atau kita abaikan, walaupun kita mungkin hanya sehat di dunia selama 20 tahun, kemudian meninggal, hisabnya susah, berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an ilmihi ma'amila bihi. Allah tanya tentang ilmunya. Amal apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Kita ada ilmu. Amal apa yang kita lakukan dengan ilmu kita. Dalam bahasa mudah, kita sudah ada ilmu. Tahu mana suruhan, tahu mana larangan. Adakah amalan kita sesuai dengan ilmu kita? Karena kita tahu itu suruhan, lalu kita buat. Karena kita tahu itu larangan, lalu kita tinggal. Itu perintah, kita buat. Itu dosa, kita tinggalkan. Sama atau tidak? Amal kita dengan ilmu kita. Atau jangan-jangan kita hanya punya ilmu, tapi tidak diamal. Ini ditanya. Kamu dahulu ada ilmu kan? Ada ya Allah, kamu belajar. Nah, adakah kamu amalkan atau tidak? Jangan-jangan amal kamu tak sama dengan ilmu kamu. Dengan ilmu kamu. Ini ada satu. Saya pernah tengok TV dalam ceramah. Mana ya bincang agama lah, bukan ceramah. TV negeri seberang, Indonesia. Salah seorang yang dijemput dan menyampaikan ceramah di TV itu dikata, dunia ini memang makin pelik, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kata. Dunia memang sudah terbalik. Kita tahu kan, dia kata, katalah seorang polis, katanya. Apalagi pegawai polis yang ada berpangkat, itu pasti pandai. Kan tidak semua polis berpangkat tinggi. Yang berpangkat tinggi, ya pasti pandai lah. Jawatan tinggi mesti pandai, mengerti undang-undang, tahu lah. Ilmunya mana banyak. Ya, namanya polis, jadi tugas dia yakni mencegahlah, menjaga amanan dalam negeri. Menjaga negeri, ketentraman, membentang jenayah, kejar dan tangkap pencuri, adalah mengesan dan mencari orang-orang yang rasuah, yang korup, yang merugikan negara. Itu boleh kita tahu karena dia punya kuasa, dia ada pandai. Itu kerja polis, cari tangkap pencuri, cari tangkap pencuri. Tapi dunia sekarang ini lucu, membingungkan katanya. Polis yang tugasnya itu mencari dan tangkap polisi, sekarang pula ada polis yang ditangkap karena mencuri.
Pelik tak pelik? Polis itu salah satu tugasnya tangkap pencuri. Polis tangkap pencuri. Tapi ini tidak. Ada polis ditangkap karena mencuri. Kan pelik itu. Ada seorang pendakwa raya, lawyer. Wah, namanya lawyer. Apalagi peguam. Negara umpamanya. Ya, akhirnya dakwa orang. Dakwa, bawa kes ke mahkamah. Ya, namanya pendakwa. Peguam. Dan dia tahu undang-undangnya. Ini salah kena dakwa. Banyak kertas pendakwaan. Tapi sekarang ini sudah banyak peguam-peguam, pendakwa-pendakwa. Bukan nak mendakwa orang yang salah. Dia didakwa. Seorang pendakwa akhirnya jadi terdakwa. Mana tu? Seorang hakim itu pandai. Memang pandai. Kerjanya yakni memberikan keputusan bagi satu kes dengan adil. Itu hakim. Mengadili, berikan keputusan keadilan kadang-kadang. Nama hakim. Tapi sekarang ini pelik katanya. Hakim bukan hanya mengadili orang. Keputusan, dia pula diadili di mahkamah. Karena hakim di mahkamah. Pelik. Itu macam mana? Jadi ada ilmu, tapi ilmunya tak diamalkan. Yang orang-orang berilmu agama demikian juga. Minta maaf ya. Ini di sini seberang pun ada ya mas kalian. Di sini pun juga rupanya ada. Ada ma'had tahfiz di Indonesia. Ma'had tahfiz. Jadi mengajar budak-budak hafal Quran lah. Selama ini terlepas pandang lah bagian pegawai puasa. Ya, karena sudah melampau, Allah nak tunjukkan jalan, adalah pelajar dia mengadu karena selama ini dijadikan mangsa oleh ustadz tafiznya. Ya, gangguan seksual lah. Jadi budak ini kan tahan mengadu pada orang tuanya. Orang tuanya pula mengadu pada budak. Rupanya bukan seorang ramai yang jadi mangsa. Ustadz yang mentadbir Mahat Tafiz, pengajar di Mahat Tafiz Quran, didakwa di penjara. Pelik tak pelik? Macam mana tuh? Jadi adakah ilmu seperti itu bermanfaat? Itu akan menjadi bebanan di akhirat. Negeri seberang pecah rekod. Ada 2 menteri agama. Menteri agama, 2 orang. Menguruskan maslahat umat Islam. Tapi sebelum akhir jabatannya, sudah diawal dan masuk penjara karena kesalahan rasuah. Menipu dalam pengurusan haji dan lain sebagainya. Sebab itu Nabi kata, jangan kamu hanya bangga karena kamu pandai. Jangan kamu hanya bangga karena kamu berkelulusan tinggi. Jangan kamu bangga karena kamu memiliki double degree. Pakar itu, pakar ini, pakar itu, pakar ini, macam-macam pakar lah. Oh, ini seorang pakar ekonomi, oh, ini pakar telekomunikasi, ini pakar IT, ini pakar undang-undang, ini pakar. Kamu nanti akan ditanya, ilmu itu kamu gunakan untuk apa? Memberi manfaat pada dirimu dan orang lain atau malah memadorotkan? Atau hanya beri manfaat pada diri kamu tapi merugikan orang lain? Ma'iyadzubillah. So berat juga jadi orang pandai. Dan yang keempat, kalau 1, 2, 3 tadi pertanyaan hanya satu saja. Untuk apa, untuk apa, untuk apa. Umur, untuk apa dihabiskan. Tubuh badan, kesehatan, untuk apa digunakan. Ilmu, untuk apa diamalkan. Yang keempat ini pertanyaan 2. Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat ditanya tentang harta kekayaannya. Dari mana ia dapat dan kemana ia belanjakan. Masya Allah. Tentang harta benda, jamaah sekalian. Harta benda, wang ringgit ke, kendaraan ke,
kasut ke, jam tangan ke, rumah ke, pakaian ke, simpanan ke, ladang, kebun ke, harta benda. Pertanyaannya dua. Pertama, dahulu kamu dapat semua ini dari mana? Dengan cara macam mana? Kalau seseorang itu jawabannya betul, oh dengan cara yang halal ya Allah. Cara yang berhak kami begini, begini, ini. Oh, betul. Lulus. Tapi ada pertanyaan kedua. Kemana kamu belanjakan? Harta banyak yang kamu perlu dengan cara halal itu sekarang, kamu habiskan dulu untuk apa? Kalau ditasarrufkan digunakan dalam benda yang salah, sangkut lagi. Jadi kena datang dari mana? Baik, kemanapun, kena betul. Kalau dari mana tak betul, kemana tak betul, waduh neraka lah. Neraka. Dapat dari mana? Betul. Tapi kemananya salah. Pun masih dosa juga. Neraka juga. Dapat dari mana? Salah. Caranya haram, curi, rasuah. Tapi dimanfaatkan, dibelanjakan untuk sedekah. Bina rumah anak yatim. Untuk wakaf bus stop pokoknya. Tapi semua duit panah. Sia-sia. Allah tolak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bersih, cantik dan tidak mau menerima kecuali yang bersih lagi cantik. Sebab itu benda yang haram orang itu berdosa, disedekahkan dengan apa di jalan yang betul pun untuk bantu orang ke, untuk buat anak yatim ke, tidak diterima sedekahnya. Adakah memberi manfaat kepada yang dibantu? Iya. Memberi manfaat anak yatim ada rumah, anak yatim orang tua ada. Tapi yang mensedekahkan tidak dapat apa-apa pahala. Rugi juga. Bahkan ia mesti mempertanggungjawabkan dari mana uang sebanyak itu dahulu kamu dapat. Rumah mewah yang kamu diam itu, cemana kamu dulu mendapatkannya. Koleksi kereta yang banyak itu dari mana kamu dapat. Simpanan yang tidak sedikit jumlahnya itu, macam mana kamu dapat. Sah atau tidak sah. Putih atau hitam. Itu duit sejuk atau duit panas. Allahu Akbar. Ingat, bab harta benda pertanyaannya dua. Depan belakang ditanya. Dari mana dan kemana? Walaupun itu milik kita, karena Allah berikan pada kita, dan kita beri dengan cara yang halal, alhamdulillah, tapi masih ada satu lagi. Kita ingat, tidak bebas menggunakannya. Mentang-mentang ini milik saya, jerih payah saya, lalu kita buat sesuka hati. Rugi kita. Sehingga bab harta, seakan-akan Allah ingatkan begini, sebagaimana kamu tidak bebas ketika kamu mendapatkan harta benda, sekarang pun kamu tidak bebas ketika kamu hendak membelanjakannya. Kamu terikat dengan undang-undang aku, kata Allah. Masa kamu mencari, kamu ikut peraturan aku. Bila kamu patuhi, bagus. Sekarang bila kamu nak membelanjakan pun, tak boleh ikut suka hati. Ikut peraturan aku, kata Allah. Sangat berat bila bab harta. Sebab kalaulah umur, kita tak tanya dari mana kan umur itu pemberian percuma daripada Allah. Kesehatan pemberian Allah. Kan? Ilmu yang baik, ilmu Al-Quran itu anugerah Allah. Tapi tengok harta. Usaha benar-benar. Betul ke tak betul? Masya Allah. Jadi ini termasuklah jamaah sekalian. Harta di sini maksudnya yakni jawatan. Yang salah paham ya. Bila sebut harta jangan dipahami hanya material saja. Bukan material saja. Termasuk harta ini dalam bahasa agama termasuk jawatan, kedudukan, pangkat. Nih kamu sekarang sudah berjawatan tinggi ini, dah berada kursi setinggi ini, jawatan ini. Macam mana dahulu kamu mencapai
Macam mana cara kamu mendapatkan jawatan setinggi ini? Ditanya oleh Allah. Oh, begini ya Allah, begini gini. Bila betul, alhamdulillah, hisabnya mudah. Tapi coba kalau jawatan yang dipegang sekarang dengan cara kong kaling kong, dengan cara wah, yang penting dapat menghalalkan segala cara, gagal. Mendapatkannya pun juga gagal. Setelah dapat jawatan pula disalahgunakan. Allahu Akbar. Hidup ini ya nih, hidup. Kalau itulah hidupnya, hidup yang paling rugi. Untuk mendapatkan jawatan dengan cara yang salah, setelah dapat jawatan pula digunakan dengan cara yang salah. Lalu apa yang tidak dibawa? Apa jawaban yang nak disediakan ketika ditanya oleh contohlah, contoh. Katalah saya ingin jawatan yang tinggi. Masalahnya, ya saya tak mungkin dapat jawatan itu kecuali saya kena bagilah apa-apalah, bagi wang ke, bagi apa, bagi wang ke. Tapi masalahnya saya tak ada wang. Tiba-tiba adalah hamba Allah, tak apa. Tak apa. Saya yang sponsor awak. Saya yang penting awak nanti duduk di jawatan itu. Saya yang bagi dia orang. Subhanallah. Akhirnya saya pun berjaya lah jawatan itu. Tapi dengan cara saya sogok orang lain, bukan uang saya. Nah, yang bagi tadi, yang sponsor ini bukan percuma. Mana ada percuma sekarang? Bila saya jadi orang yang berkuasa, dia tahu saya ada kuasa, dia tahu signature saya laku. Nah, sponsor saya yang telah berkorban juta ringgit tadi, jumpa saya. Nah, inginlah. Mesti nak return dia. Mana boleh percuma. Ingat ya, dulu aku dah belanja banyak tau. Lebih kurang dulu saya belanja tu adalah 20 juta. Sekarang mana? Mana? Yang kawan pula datang. Saya dulu habis 50 juta tau. Nah, sekarang. Nah. Dan kita tak ada duit untuk mengembalikannya 50 juta. Mana ada. Baru jadi naik apa jawatan itu. Tapi ingat, signature kita laku. Akhirnya kita jual tanda tangan. Menyalahgunakan kuasa namanya. Coba kalau hidup seperti ini, apa yang dicari dalam dunia? Makanan, ya betul. Ingin makan sedap, okey. Sebanyak mana dia boleh makan. Sesedap makanan pun, sebanyak mana dia boleh makan sekali makan. 1 dulang, tak boleh juga. 5 pinggan, tak boleh juga. Ya paling-paling sepinggan nasi. Kalau sudah boleh makan sedap, berapa kali sehari boleh makan? 50 kali? Tak mungkin juga. Ya, dengan itu akhirnya dia punya tempat tinggal yang megah, besar. Okeylah. Kalau tempat megah itu agaknya berapa meter persegi untuk dia tidur. Kalau Hasan rumah kata 1 kilometer persegi. Masa nak tidur, meletakkan berapa meter yang diperlukan. Dan bila dah tidur, beza ke rasanya tidur di dalam istana dengan tidur di atas pondok buruk. Bila dah tidur lelap. Sama. Tapi pertanggungjawabannya sangat berat. Agama tidak melarang kita jadi orang kaya. Jangan salah paham. Tidak dilarang. Bahkan disuruh. Agama tidak benci pada orang yang punya harta banyak. Tidak. Agama hanya berpesan. Pastikan kamu mendapatkannya dengan cara yang halal dan membelanjakannya pun dengan cara yang halal. Dunia kamu hasanah, akhirat kamu kasanah. Dunia senang lenang, di akhirat mampu menjawab pertanyaan. Itu aja yang agama maukan. Yang agama maukan. Kalau dunia kamu dapat cara yang salah, dahlah caranya tak betul, dapat sikit. Digunakan pula. Caranya apa? Menipu. Dapat sikit. Lalu dibelanjakan untuk beli nombor ekor. Wah, itu memang dah sesat-sesatnya. Dahlah cara mendapatkannya salah, dapat sikit pula. Diberikan untuk beli nombor ekor. Allahu Akbar walillahilhamd. Inilah kalau kita ingat akhirat yang masih agama ini sebenarnya rahmat bagi kita. Karena dalam agama ini penuh dengan peringatan. Ibarat kita jalan lah, kita berjalan memandu kereta,
di jalan yang berbanyak belok, seleko sana seleko tajam di lereng bukit lah. Depan pun tak nampak, corner lagi, menjunam naik. Itu banyak signboardnya, banyak tanda-tanda amaran. Awas, ada binatang buas melintas banyak. Awas, seleko tajam. Awas, depan jalan licin. Tujuannya apa tuh? Banyak peringatan itu. Agar kita selamat sampai destinasi. Kurangkan laju. Kelajuan hanya 20 km sejam. Jangan bawa 60 km sejam. Itu agar kita selamat. Bukan untuk menyusahkan kita. Nah, agama demikian juga. Awas, ini tak boleh. Walaupun kamu suka, ini tak boleh. Tujuannya supaya kita selamat dunia akhirat. Caranya mesti betul. Yang ini boleh dibuat, ini tak boleh. Jadi banyak amaran dan agama, perintah dan larangan, halal dan haram, itu adalah tanda rahmat Allah kepada kita. Jadi orang yang memahaminya pasti bersyukur dengan adanya peraturan yang Allah berikan. Karena Allah mau semua kita yang diberi nikmat di dunia, apapun jenis anugerah Allah, karena nanti akan dipertanyakan, semuanya boleh mempertanggungjawabkannya dan layak masuk surga. Penat di dunia hanya beberapa tahun, terpaksa mengawal hawa nafsu, ya sangat berbaloi lah karena gajiannya surga kekal abadi. Mengikuti hawa nafsu di dunia mungkin seronok, puas hati, gembira karena memanjakan hawa nafsunya. Berapa lama dia puas di dunia? Ya hanya beberapa tahun. Tapi kekal dalam neraka. Tak berbaloi. Sangat-sangat tidak berbaloi. Para nabi dan sahabat telah memberikan contoh teladan yang patut dan wajib kita dalam perkara ini. Tak kira sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu bin Auf, kaya raya. Boleh dicontohi gaya hidupnya. Atau sahabat Nabi yang miskin, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dal Al-Ghifari, Abu Darda, itu orang miskin. Bilal bin Rabah, tapi juga dia boleh jadi panduan bagi kita. Tak kira yang miskin atau yang kaya, yang ada jawatan atau ada jawatan yang jadi Amirul Mukminin atau jadi muadzin atau siap masjid pada zaman Nabi, semuanya masuk surga. Bayangkan. Iya. Yang diberi kuasa pada zaman Nabi, para sahabat, dari Amirul Mukminin kan. Jadi panglima perang, ada yang prajurit biasa, ada yang kerjanya membersihkan kawasan Masjid Nabawi bersih, tukang sapu lah. Sekarang dipanggil ya pasukan apa namanya kebersihan lah. Masuk surga, masya Allah. Kenapa? Karena hidup mereka itu mengikuti apa yang Allah telah tetapkan. Jadi boleh di dunia kaya raya di akhir masuk surga boleh. Di dunia apa susah di akhir masuk neraka, masuk surga boleh. Di dunia orang biasa di akhirat masuk surga ada. Sebaliknya, ada di dunia senang lenang di akhirat masuk neraka pun ada. Di dunia susah di akhirat pun susah masuk neraka pun ada. Bergantung. Jadi masuk surga atau masuk neraka bukan pasal senang atau susahnya ketika di dunia. Tapi bergantung kepada dia ikut peraturan yang Allah tetapkan atau tidak. Bila Allah beritahu, aku akan tanya nanti umurmu, dia dimanfaatkan atau tidak umurnya, atau digunakan semaunya. Bila Allah kata, aku akan tanyakan nanti kesehatanmu, maka kesehatan itu digunakan sebaiknya atau sebaliknya. Itu yang bikin orang masuk surga, bukan pasal sehat atau sakitnya. Orang masuk surga bukan kalau sehat masuk surga, kalau sakit masuk neraka, kalau kaya masuk surga, miskin masuk neraka. Bukan, sama sekali tidak. Kaya boleh masuk surga jika orangnya betul, miskin pun boleh masuk jika orang betul. Sebenarnya kaya ke miskin ke, berjawatan tinggi ke, tak ada jawatan ke, kalau caranya betul tetap neraka. Dan itu akan berlaku selepas amal atau apa yang Allah berikan itu dipertanggungjawabkan. Jamaah sekarang, nampaknya saya sempat menyampaikan satu poin saja tentang pertanyaan Allah, insya Allah terhadap nikmatnya.
So, sangat panjang tuh penjelasannya tentang nikmat ini hingga yang sekitarnya. Bahkan ada hadis Nabi yang melibatkan Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Nabi dan dua sahabat karibnya, sekaligus kedua mertuanya ini, Allah Akbar. Dalam satu hadis yang subhanallah, pernah mengalami sesuatu yang ya sangat berkesan lah, yang mungkin tak akan berlaku bagi diri kita, tapi berlaku bagi Nabi dan Abu Bakar serta Umar dan orang kaya. Pernah kelaparan suatu hari, bayangkan. Nabi, Abu Bakar, Umar pernah kelaparan, tak ada makanan. Bayangkan. Akhirnya diuji Allah dan subhanallah. Itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Adanya sahih. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang kita telah sampaikan ini ya menjadi kunci lah. Saya anggap itu hanya kunci. Saya hanya berikan kunci. Jadi jamaah boleh gunakan kunci itu untuk buka almari-almari ilmu, untuk buka pintu-pintu ilmu, untuk buka laci-laci ilmu. Jadi yang kita pelajari ini hanya sekat kuncinya saja. Nah, dengan kunci itu jamaah boleh buka sendiri pintu ilmu, dikembangkan lagi, begitu maksud saya. Menurut saya. Dan itu saya yakin akan lebih banyak hasilnya daripada apa yang kita pelajari selama ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita dan membimbing kita ke jalan ridho ini, diridhoinya, untuk kita dapat memanfaatkan bagi kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini.